Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi ishrah li sadri وياسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها قوت أرواح وجدائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Yang saya cintai, saya hormati segenap para habaib yang hadir yang begitu sangat banyak, anak cucu baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat cinta saya kepada beliau-beliau semua. Begitu pula khadimul majlis Rawdatul Mustafa Fadilatul Habib Abdurrahman Al-Qadri, semoga Allah berikan panjang umur untuk beliau, anak-anak beliau jadikan anak yang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini pula mendapatkan kecipratan keberkahan daripada datunya para habib yang hadir di tempat ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tidak banyak yang saya sampaikan. Tadi kita mendengarkan nasihat demi nasihat. Saya sebenarnya menagih apa yang disampaikan oleh Ustaz Hasan, tapi sudah ditutup duluan. Al-Imam Busiri mengatakan di dalam kitabnya, Astaghfirullah min gaulin bila, aku berlindung kepadamu ya Rabb daripada ucapan yang tidak pernah dibuktikan. Saya baru mau todong handphonenya, ternyata handphonenya dalam mobilnya. Jadi saya nggak jadi nodongnya. Tadi dia bilang apa saja diminta kasihkan, baru saya mau minta handphonenya buat Abdurrahman sama Habib Agin Al-Qadri. Nggak taunya alasannya handphonenya di mobil. Saya tahu datangnya nggak pakai mobil, naik motor. Mobilnya ditaruh di pondok kita orang. Ini mudah-mudahan Allah kasih hidayah dan taufik untuk beliau. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini malam kita berkumpul dalam rangka ihtitam majlis. Tawakufan sementara, bukan tawakufan saja tapi ada tulisan Kenapa para habaib mereka ketika masuk bulan Sya'ban ada sebagian yang mereka tutup majlisnya, juga ada sebagian yang tetap mereka berjalan. Yang berjalan dia punya alasan tersendiri, yang menutup juga punya alasan tersendiri. Ketika mereka ikhtitam, dimulai dari bulan Rajab mereka baca Qiraatul Bukhari, masuk bulan Sya'ban mereka tutup. Mereka berikan kesempatan untuk para orang-orang yang menuntut ilmu agama mengamalkan apa yang didapatkan di dalam majlis, agar mereka beribadah di bulan Ramadan dengan keadaan berilmu. Sebagian ulama lagi ada mengatakan tetap bikin majlis. Kenapa? Karena mendapatkan satu khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hadara majalis min majalisil ilm aw khair fi syahr Ramadan kataballahu li kulli khatwatan ibadatan sana. Siapa orang yang hadir majlis di bulan suci Ramadan atau majlis-majlis kebaikan, Allah jadikan setiap langkah daripada langkah mereka ibadah 1 tahun. Semua punya alasan tersendiri, semua punya maksud sendiri-sendiri. Lalu bagaimana dengan kita? Kita ambil ilmunya, amalkan juga ilmu tersebut. La siyama di bulan Sya'ban yang mulia begini, bulan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Kita tadi baca daripada Maulid Burdah ya, Habib Burdah ya. Habib Abdurrahman lagi sibuk, istrinya nelfon. Nanyain berapa kebuliknya yang disiapkan itu ya. Kebulik kalkun lagi Ustaz. Abdurrahman. Woi, kebulik kalkun lagi. Kalkun lagi. Kemarin 2 bulan yang lalu kalkun. Sekarang katanya kambing, motong kambing beliau, Masya Allah. Dia orang mukhlis. Abdurrahman ini orang nggak mikirin dunia, bodo amat. Insya Allah mudah-mudahan saya lihat perkembangannya luar biasa, ya kan, sudah ditutupin dan lain sebagainya. Buka majlis 3 bulan sudah tutup majlis, Masya Allah, rapi-rapi. Mudah-mudahan secepat mungkin bangun pondok pesantren. Kelasnya beliau bukan lagi kelasnya buka majlis, tapi harus mikirkan mengkaderisasi untuk umat atau buka pondok pesantren.
Mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, hari ini bulan Sya'ban, syahrul Sya'ban mugarram, bulan Sya'ban yang sangat mulia. 3 bulan berturut-turut, walaupun yang 2 bukan syahrul hurum, bukan bulan Muharram, bulan yang Allah haramkan di dalamnya peperangan, permusuhan dan lain sebagainya, tapi bulan tersebut bulan yang memiliki kaitan dengan bulan sebelumnya dan bulan yang akan dapat datang setelahnya. Ini posisi kita sekarang kalau kata para ulama, syahrul saqi, Rajab syahrul zar'i, Sya'ban syahrul saqi, wa Ramadan syahrul hasad. Rajab bulannya nanam, bulan Rajab yang sudah kemarin lewat, bulan itu nanam benih, dicuci diri kita dengan banyak istighfar, banyak melakukan kebaikan, dianjurkan banyak puasa juga. Bulan Sya'ban mugarram, syahrul saqi, bulan nanam, bulan yang mengairi, bulan ngasih pupuk, bulan menjaga, bulan merawat apa yang ditanam benih sebelumnya. Masuk bulan Ramadan, tinggal metik nikmatnya ibadah. Makanya sering disampaikan, mustahil orang mau dapat tenang ibadah di bulan Ramadan kalau dia tidak menjaga dari 2 bulan sebelumnya. Dia mau mendapatkan nikmatnya, khusyuknya hadir ibadah bulan Ramadan dari awal sampai akhir, sulit kalau dia tidak jaga dari 2 bulan sebelumnya. Makanya kita lihat Ramadan kita ini Ramadan yang ikut-ikutan, Ramadan yang saat orang sholat tarawih pertama penuh masjid, Masya Allah. Masuk minggu kedua mulai berkurang, minggu ketiga mulai berkurang, minggu keempat habis. Tinggal imam sama makmum doang. Kenapa? Tadi ibadahnya kita gara-gara ikut-ikutan. Bukan ibadah benar-benar ingin mengikuti sunnah, ibadah yang benar-benar mencari Allah, ibadah yang benar-benar ingin iqtida bin Nabi alaihi salatu wassalam, tapi ibadahnya ikut-ikutan sunnah, boro-boro. Orang, contoh, banyak orang buka puasa, dianjurkannya buka puasa kata orang dengan yang manis-manis, betul? Benar. Karena yang manis lebih baik daripada yang memberikan janji saja. Banyak di dalam. Oh, Masya Allah. Makan kolak, betul. Ibu-ibu bikinnya kolak. Kadang-kadang kalau memang bulan Ramadan berkah, salak aja bijinya sampai lembek bulan Ramadan. Bulan Ramadan berkah, biji salak sampai lembek. Kolak biji salak, Masya Allah. Bisa dimakan ke pagi. Pagi spesial sempembe di sini. Oh, libur. 6 bulan tuh ya, puasa enggak? Oh, Insya Allah. Ini pengusaha pagi, Masya Allah. Dia tinggalkan usahanya semua, dunianya dia tinggalkan hanya untuk menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Usaha empeng-empengnya bukan bangkrut, dia tinggalkan semua, fokus dakwah karena Allah Ta'ala. Doakan biar istiqomah. Dia tinggalkan anak, istri, Masya Allah. Anak istrinya beliau taruh di Palembang, beliau fokus di Bogor, maksudnya begitu, ya kan? Insya Allah doakan biar istiqomah, anak-anak jadi anak yang soleh dan solehah. Iya, kadang nggak bicara masalah zuat lagi antum. Aman, Insya Allah. Anak jaga, tenang aja. Porsinya ngomongin air, jangan yang lain. Panjang tar. Hadirin rahimakumullah. Ikut-ikutan. Saya mau nanya, ibu-ibu nih kok, Masya Allah, kalau dia mau masuk asar, yang dipikirin masuk sekolah, mie seruput. Ya kan begitu, menunya nggak jauh. Mie seruput, kroket, bala-bala, bakwan, ikan bihun, kolak. Habib, saya nggak pernah kalau buka puasa langsung makan.
Makanya nanti tengah malam lah, iya 2 piring seruput makanya. Ikhwan, kalau memang kita iktidak dengan Nabi, ittiba dengan Nabi, Nabi Muhammad menganjurkan sunnahnya itu bukan yang manis, tapi dengan kurma. Banyak kita tinggalkan ini semua. Padahal harga kurma berapa? Gak perlu kita harus beli kurma sukari, gak perlu pakai ajwa, gak perlu pakai yang mahal. Mulai dari yang biasa. Untuk apa? Untuk lagi jualan kurma. Endorse. Sebab kebetulan semuanya. Saya nggak tahu telah menjual korma. Nggak ada niat mumin korma, maaf, nggak ada. Tapi sekalian nggak apa-apa lah. Ini coba ditanam dalam diri kita, ya kan? Nah, ini semua nggak akan pernah bisa kita dapatkan nikmati ibadah di bulan Ramadan kalau kita nggak jaga dari 2 bulan sebelumnya. Apa? Bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban. Ibarat gelas kalau kotor, mau dikasih minum kopi, susu, teh, apapun gak akan nikmat sampai gelas itu bersih ataupun bisa siap. Ibarat apa? Diri ini penuh dengan dosa. Al-insan mahal khata wa nisyan. Siapa manusia yang gak punya salah? Siapa manusia yang gak punya dosa? Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ulama besar, magamnya luar biasa, auratnya nggak usah ditanya. Setiap hari baca Allahu Allah 25.000 kali hadirin. Dia baca baqiyatul dzikir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 25.000 kali. Belum zikir yang lainnya, belum la ilaha illallahnya, belum salawatnya, belum ngajinya, belum lain-lain sebagainya. Ini beliau kalau mau masuk bulan suci Ramadan dipanggilin anak-anaknya semua. Karena adat salaf kita dulu seperti itu. Dipanggilin anak-anaknya, ditanya, besok puasa Ramadan, kamu mau nambah amaliyah apa? Anak yang satu, saya mau salat tasbih sekian rakaat, saya mau khatamkan sekian rakaat. Yang satu lagi jawab, saya mau salat sunnah begini. Semuanya jawab satu-satu. Jawabannya itu semua pertambahan, bukan stuck di tempat, apalagi menurun, tidak. Abdullah bin Husain bin Tahir, dia nunduk, dia nangis terseduh-seduh. Sampai anaknya ngomong, ya Abah, apakah jawaban kami kurang memuaskan atau ada yang kurang, maka kami akan tambah. Jangan sampai menjadi asbab yang kau sedih dan lain sebagainya. Apa jawab Abdullah bin Husain bin Tahir? Kamu dapat nikmat bisa nambah amaliyah kamu di bulan suci Ramadan dengan ini. Satu lagi dengan ini, dengan ini, dengan ini. Sedangkan ayahmu sudah tidak punya waktu lagi yang bisa abah tambah. Andai kata di antara kalian memiliki waktu lebih dan bisa kamu beli, kamu jual dengan harga berapapun, aku akan beli dengan harga berapapun agar aku bisa menambah amaliyahku di bulan Ramadan. Artinya apa? Waktunya sudah dipakai semuanya untuk ibadah yang sangat luar biasa. Tapi beliau pernah di Yaumul Udhiyah, beliau dia beli dari sebelum bulan Ramadan 1 ekor kambing yang gede, yang gagah, biar nanti di Yaumul Udhiyah, di Idul Adha, dia sembelih dengan tangan beliau sendiri, dengan pisau dia sendiri. Kambing yang disajikan dengan keadaan yang memuaskan. Kenapa? Karena beliau yang merawat, beliau yang mandikan, beliau yang memberikan umpan, agar nanti itu ketika di bulan Udhiyah, Yaumul Udhiyah, beliau senang puas hasil kerawatan beliau sendiri, hasil sembilan beliau. Apa yang terjadi? Ketika di Yaumul Udhiyah, besok sudah diasah, badan kambing sudah digeletakkan. Ketika disembelih, pisaunya terangkat dan belum terputus semua uratnya, dan kambing itu mati dalam keadaan kesakitan, bukan karena tersembelih dengan baik, sehingga menjadi bangkai. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir masuk ke dalam kamar, beliau menangis, beliau sedih. Sampai ayah mutasyrik mau habis, anaknya bolak-balik, ya Abah, kalau gara-gara kambing masih ada waktu kita sembelih lagi, beli yang lebih besar lagi, satu lagi muridnya, satu lagi muhibbinnya, semua bolak-balik ngomong biar Abdullah bin Husain bin Tahir gak usah terlalu sedih.
Setelah selesai, beliau keluar dan beliau mengatakan, amma tas'aluna 'anil bukai. Kalian bertanya kenapa aku menangis dan aku sedih? Aku beli kambing berbulan-bulan, aku rawat, aku mandikan, aku umpani agar di hari yang aku nanti-nanti ini kambing bermanfaat dan banyak orang bisa mengambil manfaat di dalam, dan aku bangga dengan kambing tersebut karena hasil rawatan aku. Tapi ini kambing akhir usianya su'ul khatimah. Ana Abdullah bin Husain bin Tahir, dididik oleh ayahku, mendapatkan ilmu dari ayahku, mendapatkan pelajaran dari ayahku, mujahadatun nafas, ibadah yang sangat banyak. Aku khawatir Abdullah bin Husain bin Tahir akhir usia mati su'ul khatimah. Seorang yang amaliyahnya banyak, yang magamnya luar biasa, masih takut dalam keadaan su'ul khatimah. Bagaimana dengan kita? Siapa orang sekarang yang gak lepas dari kesalahan? Siapa orang yang hatinya gak pernah su'udzon? Siapa orang yang pikirnya tidak pernah kotor di zaman sekarang? Siapa orang yang tidak pernah menuduh orang tanpa bukti di zaman sekarang? Siapa orang yang menyelesaikan sesuatu dengan ungkapan hatinya, bukan dengan suatu hal yang mencari kemaslahatan untuk orang banyak? Setiap orang di antara kita saling mencurigai satu sama lain. Ketenangan hati sudah kita tidak dapatkan kembali. Maka oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, persiapkan dari jauh-jauh hari. Oleh sebab itu ulama mengatakan Rajab syahrul istighfar. Rajab bulannya meminta ampun kepada Allah. Wa Sya'ban syahrul salati ala khairil bashar. Bulan Sya'ban adalah bulan membaca salawat kepada sebaik-baiknya manusia baginda Nabi Muhammad. Wa Ramadan syahrul tilawatil Quran. Ramadan bulan tilawatil Quran. Ayo, mumpung masih ada waktu di bulan Sya'ban. Kemarin kita sudah doa di nisfu Sya'ban, minta sama Allah, baca Yasin 3 balik, doa memohon kepada Allah, minta rezeki yang panjang, yang luas, yang gampang, yang mudah, yang banyak. Kemudian juga kita doa juga baca minta yang namanya umur yang panjang. Dan Yasin yang ketiga kita doa dengan minta kepada Allah agar dijadikan orang-orang yang bahagia. Minta terus, jangan pernah cukup dengan doa-doa yang kita panjatkan, karena kita nggak tahu di doa mana yang Allah terima doa kita dan di doa mana yang keluar dari benar-benar hati. Karena kalau kita ini doanya kalau lagi kepepet doang, kalau lagi banyak musibah, kalau lagi ada masalah, kalau lagi udah buntu, kita baru kembali kepada Allah. Sebelumnya kita malah lalai kepada Allah Ta'ala. Dan sebab itu hadirin rahimakumullah, yuk di bulan Sya'ban ini, bulan yang sangat mulia, para ulama mengatakan ada satu kitab disebutkan mada fi Sya'ban, apa yang terjadi bulan Sya'ban. Ini Sya'ban bukan bulan remeh hadirin. Ramadan itu diapit dengan bulan-bulan yang sangat luar biasa, dan Sya'ban diapit oleh 2 bulan yang sangat luar biasa. Sya'ban di dalamnya terjadi yang namanya diwajibkannya Allah Subhanahu wa taala, mewajibkannya Allah kepada kita puasa Ramadan. Turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam ila akhir ayat fi syahri Sya'ban. Allah wajibkan zakat di bulan Sya'ban. Perpindahan masjid kiblat umat muslim yang sebelum Masjid Aqsa pindah ke Ka'bah di bulan Sya'ban. Dan di bulan Sya'ban juga mumpung masih ada kesempatan, ini Sya'ban disebut wa Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban adalah bulanku, bulan Nabi. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Kita hafal ini ayat, tapi kita nggak tahu makna hakikatnya ini ayat. Kita cuma tahu ini ayat, oh kita diwajibkan salawat kepada Nabi Muhammad, bahkan Allah yang mulai. Kita nggak tahu hakikatnya ini ayat. Kalau orang paham ini ayat, dia akan tahu bagaimana kedudukan Nabi yang sangat tinggi di sisi Allah. Kalau Allah mengatakan Allahu wa malaikatahu, sudah sangat cukup kita wajib beriman.
karena ini adalah kalamullah, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memberikan penyaksian dan mentaukidkan dengan huruf inna. Inna ini dalam kaidah nahwiyah harfun nasbin wa taukid. Huruf nasab juga huruf taukid yang meyakinkan kalimat setelahnya. Kalau Allah bilang Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad, malaikat pula sama, sudah wajib kita percaya. Bagaimana kalau Allah meyakinkan dengan huruf taukid, sesungguhnya Allah. Kalau kalimat dimulai dengan kalimat sesungguhnya itu benar-benar dahsyat. Saya lagi di perjalanan. Kalau orang yang tahu, oh iya Habib di perjalanan. Habib Abdurrahman sedang di perjalanan. Kita murid-muridnya mengatakan, iya Habib Abdurrahman gak pernah bohong, pasti beliau lagi di perjalanan. Apalagi kalau beliau mengatakan sumpah serius, swear, saya sedang di perjalanan, sudah cukup. Gak ada keraguan lagi di dalamnya. Kalau Allah mengatakan Allah, malaikatnya bersolawat pada Nabi, kita wajib beriman. Apalagi kalau Allah mengatakan dengan kalimat inna, sesungguhnya Allah. Kedua, Allah memulai dengan dirinya. Ketika Allah mentaukidkan ini ayat, Allah mulai dengan dirinya. Sama kita ketahui Allah suruh zakat, tapi Allah tidak mengeluarkannya. Sering kita dengar Allah suruh salawat, Allah suruh salat, tapi Allah tidak salat. Ibadah kembali kepada mereka atas perintah Allah. Tapi ketika Allah suruh kita bersalawat dalam ayat ini, Allah memberikan pembuktian dengan dirinya terlebih dahulu. Wa malaikatu, para malaikatnya ngapain? Yusalluna 'alan nabi. Terus kita lihat nih. Makanya sampai kapanpun gak akan pernah ada siapapun makhluknya Allah yang bisa menyamai kedudukan Nabi Muhammad, apalagi mengalahkannya. Kenapa? Ini dari ayat ini aja kita sudah bisa mengambil ibrah yang sangat luar biasa. Belum ayat-ayat yang lain, jaminan-jaminannya Allah kepada Nabi Muhammad. Allah katakan yusalluna 'alan nabi, tidak pakai fi'il madhi, dipakai dalam kalimat ini fi'il mudhari yang artinya yadullu ala halin wa istiqbal, kalimat yang menunjukkan makna yang sekarang dan yang akan datang. Senantiasa selalu bersolawat. Pengajian Habib Abdurrahman sedang berjalan, pengajian Habib Abdurrahman berarti masih berjalan. Sudah beres pengajian Habib Abdurrahman berarti sudah kelar. Kalau Allah mengatakan sedang bersolawat, artinya saat ini, detik ini Allah malaikatnya masih melakukan ibadah solawat atau pergerakan solawat tadi. Dan Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kabar gembira buat kalian para pecinta burdah, para pecinta solawat. Diundang sama Allah dengan kalimat detail orang yang beriman. Saya mah gak suka salawat. Apa itu salawat? Bukan Anda yang gak suka, tapi Nabi Muhammad yang gak mau. Saya gak mau hadir majlis. Bukan Anda yang gak mau hadir majlis, tapi majlis yang gak mau Anda. Buat apa baca salawat? Silahkan. Karena orang yang cinta salawat adalah orang yang suka dan beriman kepada Allah. Oleh sebab itu, detail kalimat beriman jangan dikotori oleh ulah kita yang mengaku cinta dengan Nabi Muhammad. Anda datang dari rumah Anda untuk niat hadir majlis untuk baca salawat. Ketika sampai di majlis Anda mencorengnya karena perbuatan kita, baik tidak menggunakan adab, ketika baca merokok, ketika hadir maulid beragajulan, menyetop mobil semau kalian, nyetop mobil seenak kalian, teriak-teriak di pinggir jalan, ini yang mengurangi dan juga mencoreng citra orang-orang yang dikategorikan alladzina amanu. Jangan kotori, karena magam kalian itu magam yang sangat luar biasa. Kesaksiannya bukan dari makhluknya Allah, tapi Allah sendiri yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Jangan kita kotori dengan ulah kita. Jaga, kembalikan citra majlis taklim seperti dahulu kala.
Yang datang karena Nabi Muhammad, pulang pun karena Nabi Muhammad. Bukan datang karena manusia, datang karena penasaran, datang karena hadrahnya, datang karena sosok ustadznya, datang karena kekocakannya, datang karena canda tawanya. Yang kayak begini yang mengotori nama-nama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah jaga kita selalu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tambah kita iman kepada Nabi Muhammad. Dan ini ayat nazalat fi syahri Sya'ban, turun di bulan Sya'ban. Ini bulan yang mulia. Yuk perbanyak sholawat, perbanyak membaca sholawat. Sholawat itu bukan sholawat yang di majlis-majlis saja, tapi baca sholawat di rumah pakai tasbih. Biasakan bawa tasbih, pegang tasbih. Kalau hati masih belum bisa ngitung berapa jumlahnya, minimal kita butuh wasilah untuk kita menggerakkannya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang benar-benar bisa mengikuti Nabi Muhammad. Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita. Semua doa, harapan, cita-cita Allah kabul. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala macam masalah, dari segala macam musibah. Dan sama-sama kita doakan mudah-mudahan orang tua kita, guru kita Al-Imam Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, Allah segera selesaikan permasalahannya. Siapapun yang mendolimi beliau, Allah balas dengan seadil-adilnya, seadil-adilnya. Dan siapapun yang ikut andil di dalamnya, Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Dan mudah-mudahan ya Rabb segera mungkin, mudah-mudahan di bulan Ramadan beliau bisa di tengah-tengah kita lagi, duduk bersama kita lagi, berkumpul bersama kita lagi. Dan mudah-mudahan Allah jaga negeri Indonesia dari segala macam bala musibah. Khusus Allah angkat wabah virus corona dari negeri kita, dan kita semua bisa hadir majlis seperti sedia kala lagi. Amin Allahumma amin. Ala hadiniyah wa bi kulli niyatin shalih wa kamal aslafan wa jidaduna wa ila hadratin nabi bisiril fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya undang hadirin Milad Badi Syababul Khair yang biasa kita bikin di luar, event setiap tahun. Tahun sekarang saya nggak bikin acara besar-besaran. Saya cuma bikin acara di pondok ala kadarnya. Dan ini pun undangan untuk para habaib, karena kita tidak bikin undangan tertulis karena menjaga juga, tapi bukan berarti acara ini tidak boleh dihadiri oleh orang-orang di luar. Silahkan yang hadir, khususnya para habaib, untuk memberkahkan daripada Majlis Talim 11 tahun Edakasa kita berbakti untuk umat, bangsa, dan negara. Silakan hadiri tanggal 3 April besok atau malam minggu besok. Silakan di Pondok Pesantren Ar-Raudhah Cilebut. Ya, kita bikin sederhana, jam 9 Anda datang, lewat jam 9 saya kunci pintu pagarnya. Kenapa? Karena takut menyebabkan kerumunan yang berlebihan. Ya, silakan hadir untuk laki dan perempuan. Jadi kalau mau datang habis Isya tamam percis baca maulid, dan nanti dengan dengarkan nasihat daripada para habaib, masyayikh yang lain sebagainya. Tanggal 3 Sabtu malam minggu besok di Pondok Pesantren Ar-Raudhah Cilebut. Silakan untuk umum ya, untuk umum silakan. Tapi diupayakan datang pakai masker ya, datang pakai masker, karena kita ini dicari-cari semuanya ya. Jangan sampai nanti jadi celah. Oh, Majlis Talim ini menjadikan sebuah klaster baru. Nah, yang belum pernah ada sejarahnya, ya. Majlis Talim itu menyebabkan klaster baru. Belum lama ada penelitian di Belanda, dia bikin konser gede-gedean. Belum lama, ya kan? Bikin konser besar-besaran, kasih kalung pendeteksi di lehernya, ya kan? Jadi saya baca teks di narasi.com, dari ribuan orang yang hadir cuma 5 orang yang terpapar COVID. Itu gara-gara yang terpapar dan lain sebagainya datang sambil minum khamar, datang tanpa masker. Dari ribuan orang, bayangin, ini berhari-hari cuma 5 orang yang terpapar. Apalagi maulid, nggak ada yang namanya mabuk, nggak ada yang namanya ngerokok, dijaga semuanya, adabnya, akhlaknya, insya Allah dijauhkan dari yang namanya berbagai macam wabah dan juga corona. Amin Allahumma. Walaupun saya mantan alumni corona, ya kemarin sempat kena, ya kan? Tapi ya biasa saja, ya kan? Alhamdulillah masih sehatul afiat bisa hadir, ya kan, di tempat ini ya. Baik hadirin, hada ma'akulakum jazakumullah khair. Lama-lama kasihan kebuli kalkunnya sudah disiapkan. Hada ma'akulakum jazakumullah khair. Jangan lupa saya juga pakai lagi tanggal 9 tasyakuran ya, 7 bulan apa 4 bulan
Syukuran sekaligus tawakufan majlis dan tasyakuran ya, antum yang terjemahkan sendiri ya, diserah berpikiran semuanya antum ya. Insyaallah talqin dikin kan dibacakan oleh Pak Ilal Yagin, insyaallah doa Abdullah Ba'bud terakhir